Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, lambaikan tanganmu semuanya, selamat pagi. Shalom. Ya, terima kasih boleh hadir di tempat ini. Kami semuanya sama-sama puji Tuhan. Baiklah, pagi hari ini kita mau belajar untuk mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kita, khususnya di pagi hari ini di dalam ibadah kita, karena kita ingin senantiasa mengucapkan syukur, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar untuk menyukakan akan hati Tuhan melalui setiap pujian kita, penyembahan kita di pagi hari ini. Mari dengan sepenuh hati kita melakukannya. Monggo sekalian untuk bangkit berdiri. Pujian ini sepenuh hati Anda.
Bapa. Engkau kumpulkan setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, dari segala penjuru Tuhan, untuk kami semua boleh ada di hadirat Tuhan, untuk kami semua boleh ada di bait-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan setiap kami. Dan pagi hari ini kami mau belajar untuk menyukakan akan hati Engkau melalui ibadah ini, melalui puji-pujian kami, melalui penyembahan kami Tuhan. Kiranya berkenan di hadirat Tuhan. Mohon jamaah-Mu buat setiap kami ya Bapa. Layakkan kami untuk lebih lagi masuk di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon pimpinan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih kuat untuk bangkit berdiri ya, karena ibadah hanya 1 jam. Kami percaya, saya pun percaya bahwa Tuhan berikan kekuatan kemampuan buat kita bagi hari ini. Kita mau bersukacita lebih lagi di hadirat Tuhan dan bersama Tuhan dan untuk Tuhan. Mari datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. kita semua boleh dibukakan pintu hati kita
kita dikuduskan, bahkan kita dimampukan untuk menerima, untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Engkau Tuhan yang setia. Adonai, Elohim yang kami sembah, kami
dalam nama Yesus Masiah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini. Kau hadir bersama dengan kami dalam pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, Kau ada bagi setiap kami. Kau yang memberi kekuatan dalam menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini ya Tuhan. Tangan-Mu Tuhan Roh Kudus senantiasa menaungi kami, anak-anak-Mu yang telah Kau panggil dan Kau pilih. Kami mau belajar tetap setia kepada Tuhan. Belajar juga akan firman-Mu yang Kau nyatakan melalui para hamba-Mu. Kami mau buka hati kami ya Tuhan, menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Siapa yang belum divaksin? Ada yang belum divaksin? Banyak ya? Hari-hari ini kan orang Kristen terbelah dua ya, antara klan anti vaksin sama klan yang harus divaksin. Saya nggak tahu gereja ini masuk yang mana. Apa di tengah, apa di kiri, ada di kanan. Ekstrem kiri, kanan atau tengah. Kan banyak orang khawatir, katanya kalau vaksin itu disusupi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak baik gitu ya. Ribut sekali mengenai masalah chip yang dimasukin ke dalam vaksin dan lain-lain gitu ya. Nah kebetulan saya kan bergerak di bidang IT, teknologi. Jadi tahu persis lah sampai mana itu sebenarnya chip itu. Jadi dalam posisi hari-hari ini menurut saya sesuai dengan apa yang saya ketahui dan saya pelajari dan saya jalani dalam bisnis saya, microchip itu besarannya masih sebesar beras. Mana bisa jarum kecil seperti itu masukin beras ke badan kamu. Waktu vaksin juga kelihatan gitu kan ya. Rasanya nggak mungkin gitu, untuk kondisi saat ini gitu. Jadi jangan takut vaksin. Amin. Saya sudah divaksin sekali. Sebentar siang saya berangkat lagi ke Jakarta untuk besok divaksin kedua kali. Saya bersama istri saya. Saya mau cari vaksin di sini, nggak dapat Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh. Di luar PKGS pun nggak boleh. Saya sudah pakai referensi adik saya si Pur, ketua PKGS mental juga. Jadi saya harus ke Jakarta. Dan vaksin itu buat saya nggak gratis jadinya. 2 kali vaksin bolak-balik itu udah sekitar 6 jutaan buat uang. Jadi nggak berbayar jadi berbayar. Ya pesan saya jangan takut divaksin. Ya waktunya belum sampai. Waktunya belum sampai. Satu saat akan sampai. Tapi saat ini belum sampai. Itu Bill Gates itu punya ngomongan gini, satu saat setiap manusia itu harus dibikin sertifikat digital. Saudara tahu maksudnya apa? Setiap orang itu harus diberi sertifikat digital supaya kemana orang itu pergi bisa ketahuan kondisi badan dia seperti apa, tubuhnya seperti apa, dia sudah divaksin atau tidak, dia positif atau tidak. Idenya bagus secara duniawi, tapi yang nggak bagus itu sertifikat digital. Nah nanti kita akan sampai ke momen saat itu, tapi hari ini belum. Hanya saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu sekalian, pergerakan teknologi ini kemajuannya itu luar biasa cepatnya, luar biasa cepatnya. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan hari-hari terakhir itu akan dipersingkat sama dia. Saya ingat sekali ya, menjelang tahun 2000 itu saya itu termasuk orang yang antusias memberitakan tentang akhir zaman. Nah, lagi zaman saya sekitar tahun 2000-an itu, teknologi itu masih sebatas personal komputer, PC tahu ya, yang masih gede gitu. Notebook saat itu, waduh, belum bisa dipakai apa-apa, kecil sekali. Saya kerja di komputer di bank, itu masih pakai mainframe. Barangnya masih segede ruangan ini nih. Perlu AC, perlu apa. Yang namanya disk yang sekarang kamu pakai flash disk USB 32 GB. Lagi zaman saya tahun segitu masih kayak piringan sebesar begini.
Itu menjelang tahun 2000 ya. Nah, 20 tahun setelah itu teknologi sudah berkembang luar biasa. Hari ini sudah ditemukan yang namanya nanochip. Nah, nanochip ini akan menjadi cikal bakal untuk sesuatu yang akan ke depan membuat jalan ke satu orang itu untuk menggenapkan NWO. NWO tahu? New World Order itu yang akan menyatukan segala bangsa, segala mata uang, segala ekonomi dan lain-lain. Dan itu akan cepat sekali jalannya. Kita nggak tahu itu kapan terjadi. Tapi anak Tuhan diberikan hikmat. Amin. Kalian dan saya itu diberikan hikmat untuk mengerti. Jadi kalau pakai HP ini smartphone, jangan browsing yang enggak. Browsing sesuatu yang bermanfaat untuk kita mengerti. Sekarang itu kita sudah posisinya ada di mana? Begitu ya. Saya ingat sekali menjelang tahun 2000-an, saya lupa tahunnya. Tuhan memberikan saya penglihatan tentang meterai yang dibukakan. Itu saya mengalami sesuatu momen di mana dunia ini itu seperti di meterai ke-6. Bumi digoncang-gancingkan semua, dan saya mengalami di posisi saat itu. Jadi saya percaya bahwa wahyu itu benar terjadi, karena saya mendapat message dari Tuhan. Walaupun saya bukan siapa-siapa ya, bukan hamba Tuhan yang seperti apa gitu, tapi saya ngalamin itu. Jadi saya tahu persis, oh iya saya harus berjaga-jaga. Oke, sekarang kita baca firman Tuhan. Kita buka Amos Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Sudah ketemu Amos pasal 3 ayat 7? Enggak ditayangkan. Amos pasal 3 ayat yang 7 berbicara seperti ini. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Saya ulang ya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi Tuhan setiap Dia ingin bertindak, sebelum itu terjadi, Dia pasti menyampaikan message-nya terhadap para hamba-hambanya. Amin. Dia memanggil Yohanes. Dia suruh Yohanes tulis kitab Wahyu untuk menceritakan apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Yohanes nulis secara summary, garis besarnya. Daniel dipanggil sama dia, sama Tuhan. Isi kitabmu, tulis. Daniel nulis. Bentuknya masih summary, masih ringkasan, besaran-besaran. Nah, kita yang ada di posisi akhir zaman ini diberikan riset sama Tuhan untuk melihat detailnya. Ini hari-hari yang exciting, hari-hari yang menurut saya menarik, yang membuat iman kita itu menjadi lebih kuat lagi. Kenapa? Karena kita lihat kegenapan dari firman Tuhan yang menubuatkan, dan itu terjadi. Gak ada satu kitab pun di muka bumi ini ya Bapak Ibu sekalian ya, yang orang bilang bahwa kitab ini dipalsukan dan segala macam. Orang boleh bilang, tapi kita percaya hanya kitab ini, kitabmu dan kitab saya, yang ditulis ribuan tahun yang lalu tergenapi satu persatu hari. Amin. Itu datangnya dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, nggak bakal bisa membuat itu terjadi. Nah, sekarang kita lihat posisi kita hari ini. Ada banyak tanda-tanda yang diberikan yang sudah digenapi. Saya catat di
GBI Ebenezer, saya dikasih tugas sebulan 2 kali untuk memberitakan tentang mengupdate jemaat, untuk menceritakan tentang posisi kita di akhir zaman ini. Saya sudah lakukan itu di sesi pertama, minggu depan sesi kedua, nggak tahu sampai 4 atau 6 sesi. Dan saya memang tertarik untuk menjelaskan. Hari ini saya tidak menjelaskan mengenai akhir zamannya, cuma saya mau kasih tahu tanda-tandanya yang sudah digenapi. Pertama, yang saya bilang tadi, Daniel itu hidup ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, betul ya? Dia satu nabi yang diberikan pewahyuan sama Tuhan. Itu begitu detailnya tentang akhir zaman. Dan apa yang dia tulis itu sangat klop dengan kitab yang ditulis oleh Yohanes di kitab Wahyu. Dikatakan begini, oleh Daniel ditulis bahwa Tuhan mengutus malaikatnya Gabriel ya, dan itu ya, untuk datang ke dia untuk mencatat, memberitahukan kepada umatnya bahwa sejak firman itu disampaikan, Tuhan memberikan waktu kepada manusia sebelum dia datang yang kedua kali. Saudara percaya Tuhan akan datang lagi? Amin. Kita memperingati minggu lalu ya, malaikat bilang, Tuhan yang kau lihat naik ke surga dengan cara itu akan turun seperti itu lagi ya. Betul ya? Dia akan turun untuk apa? Untuk apa? Untuk menciptakan bumi dan langit yang baru. Amin. Dia datang ke muka bumi ini beserta dengan pasukannya untuk menciptakan langit dan bumi yang baru, di mana engkau dan saya akan tinggal di bumi dan langit yang baru. Kita tidak tinggal di surga, Bapak Ibu sekalian. Kamu lihat Wahyu pasal 22, 21. Yerusalem dari surgawi turun. Kita tinggal di situ. Itu kedatangan Tuhan untuk membuat segala sesuatunya baru. Dan dia memberikan hadiah buat orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepada dia. Nah, waktu yang diberikan sama Daniel itu cuma 70 kali 7, yaitu 490 tahun. Waktunya dari sejak Daniel diberitahukan itu hanya 490 tahun. Dikatakan 62 plus 1, 62 plus 7, jadi 69 masa itu sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dimulai dari perintah raja untuk membangun Yerusalem. Jadi saya ambil patokan misalnya gini ya, si ibu ini saya anggap sebagai trigger ya. Firman Tuhan menyatakan sejak Yerusalem akan dibangun lagi, ada 483 tahun sampai kedatangan orang yang diurapi Tuhan Yesus. Jadi rentang dari sini ke sini adalah 483. Itu dimulai dari tahun 447 sebelum Masehi, perintah Yerusalem itu. Jadi nubuatan yang ditulis oleh Daniel itu tepat sampai kedatangan Tuhan Yesus sekitar tahun 30. Tepat. Enggak bohong, itu 483 tahun. Tuhan memberikan waktu 490 tahun. Jadi 483 tahun ini sudah terpenuhi. Sisa 7 tahun. Sejak Yesus naik ke surga, disalib terus dia naik ke surga, itu jam Tuhan itu masih berhenti, saudara. Engkau dan saya hari-hari ini hidup di dalam zaman anugerah. Jam Tuhan itu berhenti. Itu yang dikatakan orang, mana Tuhanmu, gak datang-datang, yang ditulis di Petrus. Tapi itu adalah anugerah buat engkau dan saya supaya mengalami satu pertobatan. Engkau panggil saudara-saudaramu, tetanggamu, orang yang gak percaya Tuhan Yesus untuk dibawa kepada dia. Amin. Itu tugasmu dan tugas saya untuk memenuhi gereja. Jadi kamu dan saya gak boleh berleha-leha dalam menghadapi hari-hari ini. Setiap kita itu akan diuji, setiap kita itu akan ditugaskan untuk
memberitakan Injil kerajaan surga. Haleluya. Kamu dan saya dipanggil untuk bukan menjadi orang yang setia duduk di malam bangku yang sama di gereja yang sama. Tidak cukup seperti itu. Harus memberitakan. Lewat apa? Lewat kasih. Saya bawa 2 orang situ. Pak Widodo tahu begini. Putri tahu begini. Ini baru ditangkap Bapak Ibu sekalian. Putri itu baru semalam. Widodo itu baru minggu yang lalu. Orang yang belum kenal sama Tuhan. Jadi hari-hari ini banyak. 2 ini coba berdiri. Puspa sama kita. Ini juga udah ditangkap, udah dibaptis. Nah 2 lagi yang itu Tiba sama Anglin. Dia orang India tapi jangan takut. Dia orang India tapi nggak usah takut. Dia udah hidup di Indonesia ini hampir 2 tahun. Jadi dia nggak bawa COVID kemari. Amin. Yes, hari-hari ini sebenarnya banyak sekali Tuhan ingin membuat satu karya. Hari-hari yang saya bilang tadi ini zaman anugerah. Tuhan freeze, Tuhan tahan hari tersebut untuk manggil orang-orang yang sudah ditetapkan untuk dipanggil dan dipilih. Dan banyak itu di sekeliling kita. Kalau kita mau cari, kita coba lihat orang-orang seperti itu. Pasti ada saudaramu, kakakmu, adikmu, pasti ada. Itu tugas kita untuk memenuhi surga yang turun ke muka bumi. Jadi ada masa 7 tahun yang masih ditahan oleh Tuhan. Dan kalau itu digenapi, dikatakan itu adalah Great Tribulation. Artinya masa kesusahan besar yang kalian itu ribut tentang chip, tentang tanda 666, bla 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 dan lain-lain gitu ya. Saya nggak mau peduli dengan hari itu. Saya tidak mau peduli. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya setia sama Tuhan, saya nggak ada di situ. Amin. Amin. Orang yang sembrono, orang yang jawabnya pengokro ya. Ada bahasa Jawa pengokro? Yang selain orang apa? Ngoko ya. Yes. Orang yang ngoko itu adalah orang-orang Kristen yang ngoko adalah orang-orang yang ada di situ. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini nggak ada di tempat itu. Amin. Kita semua itu akan disingkirkan dari hari kesusahan yang besar. Jadi Daniel yang 7 tahun itu masih menanti. Itu baru satu tanda yang diberikan oleh Tuhan. Nah Yesus waktu datang ke dunia ini dia beri tanda lagi. Yuk kita baca Matius pasal ke-24 yuk. Jadi tandanya banyak dan semua itu kelop. Dikatakan gini ya, Matius pasal 24 ayat 32 ini ayat yang sering dibacakan oleh pendeta-pendeta akhir zaman. Tariklah pelajaran dan perumahan tentang pohon ara. Apabila rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Tandanya ada perumpamaan tentang pohon ara. Ngomong pohon ara pasti Israel. Benar ya? Kalau kita ngomong pohon ara pasti Israel. Dikatakan rantingnya melembut dan mulai bertunas, itu menceritakan tentang terbentuknya suatu negara. Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Waktu dia salibkan Yesus, dia bilang biar darahnya tertumpah atas anak dan cucuku. Dan itu benar-benar terjadi. Mereka terkutuk. Mereka diaspor diusir ke seluruh negara. Sejak tahun 70 mereka tersebar ke mana-mana. Negaranya hilang. Negaranya hilang. Tapi oleh mukjizat Tuhan, dengan bantuan Inggris tahun 1948 yang kemarin baru dirayakan euforia sampai timbul perang Palestina sama Israel yang kemarin itu mereka sedang merayakan. Mereka masuk ke halaman Masjid Kudus, orang saudara kita, dan itu menyebabkan bentrokan karena mereka pikir orang yang di Yerusalem Timur itu tempat Masjid Al-Aqsa itu milik mereka. Timbul peperangan. Nah Tuhan bilang sejak ranting-rantingnya melembut dan bertunas, artinya Tuhan Yesus mau ngomong sejak tahun 1948 itu tanda itu sudah mulai terhitung.
Dikatakan demikian juga kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jadi Tuhan Yesus ngomong, kalau Tuhan Yesus ngomong benar apa enggak? Amin. Pasti benar loh. Dia bilang waktunya sudah dekat di ambang pintu. Jadi sejak 1948 clockingnya ini udah mulai terhitung lagi yang tadi saya bilang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Jadi Tuhan kasih clue lagi, kasih petunjuk lagi. Clockingnya mulai jalan sejak bangsa Yahudi mendirikan negaranya. Angkatan ini tidak akan berlalu. Nah, kita ngomong angkatan dalam Mazmur pasal 90 yuk. Dikatakan ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Jadi masa angkatan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dinyatakan dalam kitab Mazmur bahwa satu masa itu, satu periode orang itu hanya 70 sampai 80 tahun. Jadi kalau kamu tambahkan 48 plus 70 plus 80, which is itu adalah waktu-waktu hari-hari ini. Amin. Kita nggak tahu waktunya, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tuhan mau tunda, Tuhan mau enggak, itu kan urusan kita. Tapi saya percaya kalau kita teliti, kita punya hikmat, kita mengerti bahwa hari-hari yang semakin dekat, maka engkau dan saya akan lebih bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu message yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Tanda yang pertama kitab Daniel, tanda kedua di Matius pasal 24. Sekarang kita lihat tanda ketiga. Tanda ketiga itu apa? Di Israel itu para rabi itu adalah orang-orang yang dikuduskan. Betul ya? Nah, ada setidaknya 3 rabi yang saya catat dan kalian bisa browsing di internet. Yang pertama itu namanya Rabi Judah, kamu catat ya, Judah ben Samuel. Satu rabi namanya Judah ben Samuel. Ini rabi hidup di tahun 1000-an, 1100, 1200. Dan dia menulis satu buku, dia menubuat buatannya tepat sekali. Dia katakan begini, ada saatnya Yerusalem itu akan dijajah, akan diduduki oleh bangsa Turki. Dia katakan, dan bangsa Turki ini akan menjajah selama 8 kali 50 tahun, yaitu 400 tahun. Dan itu terjadi di tahun 1517. Dari 1517 Turki masuk menjajah Yerusalem, dan di tahun 1917 tepat dia dikalahkan oleh bangsa Inggris. Nubuatan dia terjadi, dia tulis selama 8 jubilei, selama 8 kali 50 tahun Yerusalem itu akan diduduki oleh Turki. Itu terjadi dari tahun 1517 sampai 1917. Orangnya sudah meninggal tahun 1207. Dan kemudian dia bilang akan ada satu masa selama 50 tahun di mana Yerusalem itu tidak ada yang kuasai. Dan benar, sejak 1907 diruntuhkan oleh Inggris, Yerusalem itu stagnan, status quo. Nah, begitu tahun 1967, tepat 50 tahun, terjadi perang 6 hari. Israel melawan bangsa-bangsa Arab dan sekeliling. Dia menang. Dia kuasai yang namanya Yerusalem Timur. Sejak saat itu Yerusalem dikuasai oleh yang namanya bangsa Yahudi. Dan dia bilang sejak tahun 67 akan ada 50 tahun lagi, yaitu 2017. Setelah itu masuk ke dalam zaman Mesiani. Dia mau ngomong setelah 10 kali 50 tahun, yaitu tahun 2017, kamu dan saya masuk ke zaman Mesiani. Zaman Mesiani ini zaman awal dari zaman baru, di mana Mesias itu akan datang. Ini satu rabi ya, yang hidup tahun 1247. Saya catat lagi. Ada rabi lain namanya Rabi Yitzhak Kaduri. Catat lagi. Yitzhak Kaduri, dia hidup tahun 1902. Dia meninggal tahun 2006, belum lama.
usianya 110 tahun, ini rabi karismatik semua. Dia tulis satu surat. Dia bilang, kamu boleh buka suratnya 1 tahun setelah aku meninggal. Setelah 1 tahun meninggal dibuka. Dia bilang, Mesias itu adalah Yosua. Mesias itu adalah Yesus. Jadi dia menyatakan bahwa Mesias yang benar adalah Tuhan Yesus. Rabi. Jadi kalau orang yang gak percaya bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus, itu orang mesti kita doakan hari-hari ini. Haleluya. Seorang rabi nulis seperti ini. Dan ini gak dikarang, tertulis. Kalian kan sekarang terbuka informasinya, bisa melihat yang namanya Yitzhak Kaduri, rabi ketiga. Rabi ini masih hidup hari ini. Dia hidup tahun 1928. Ini juga rabi karismatik. Namanya Smariahu Yosef Chaim. Ini lebih gawat lagi. Dia bilang begini, sebelum pemilihan umum dideklar, Mesias itu sebenarnya sudah ada di muka bumi. Rabi kalau nulis nggak main-main, karena pengikutnya ratusan ribu. Dia tulis sebelum pengumuman pemilu di Israel itu selesai, sesungguhnya Mesias itu sudah ada di muka bumi. Jadi dia pengen ngomong Mesiasnya dia adalah Mesias Yesua bin David. Mesias kita adalah Yesua bin Joseph. Paham tuh saya? Dia mengharapkan satu Mesias yang datang, yang lahir dari keturunan Daud raja. Di mana Mesias itu oleh kita bilang adalah anti Christ. Jadi kalau dia bilang bahwa hari-hari ini Mesias itu sebenarnya sudah ada, tapi dia belum memunculkan. Nah, tepat toh, pemilihan kemarin kan 2019. Di Israel itu tidak pemilihan, tapi tidak menghasilkan satu quorum, satu keputusan yang bulat. Jadi Netanyahu itu belum memenangkan, akan ada pemilihan umum lagi. Nah dia bilang hari-hari ini yang namanya Mesias itu sudah ada. Jadi dia tinggal memproklamirkan waktunya. Nah yang ngomong ini rabi sendiri. Itu yang saya bilang tanda ketiga. Tanda yang terakhir, waktu Yesus naik ke surga, beberapa waktu kemudian terjadi hari yang namanya hari Pentakosta. Kita memperingati kapan Pak? Pentakosta 10 hari setelah kenaikan dong. Artinya mungkin minggu-minggu depan, hari turunnya pencurahan Roh Kudus. Benar ya? Itu adalah hari Pentakosta yang pertama. Hari Pentakosta yang pertama yang akan kita peringati. Nah pada saat hari Pentakosta yang pertama itu, Asia kecil itu digoncang. Jadi terjadi satu gerakan roh yang begitu luar biasa. Petrus dan rasul-rasul yang lain menyebarkan Injil kemana-mana. Sejak saat itu gereja itu terbangun, gereja ulang-ulang, gereja yang penuh dengan kekudusan. Sampai satu saat satu raja Romawi itu membuat Kristen menjadi agama negara. Mulai saat itu gereja itu terpuruk sampai masuk ke zaman pertengahan zaman kegelapan, di mana surat pengakuan dosa dijual, terjadi pembantaian. Wah, luar biasa, gereja masuk dalam zaman kekelaman. Kemudian ada satu orang dipanggil Tuhan, namanya William Seymour. Orang negro di zaman tahun 1900-an, bukan orang yang dianggap matanya buta yang kiri, orang yang gak dipandang. Dia masuk dalam satu gereja kekudusan yang radikal. Dia berdoa di situ, terjadi pencurahan Roh Kudus yang kedua.
di Azusa Street tahun 1906. Dampaknya ke seluruh dunia. GBI, GPDI, semua itu berasal dari kegerakan Azusa Street, di mana pencurahan Roh Kudus, bahasa roh itu turun, kegelapan itu disirnakan. Itu Pentakosta yang kedua. Akan adakah Pentakosta yang ketiga? Kita baca dalam kitab Kejadian. Ini tindakan profetik ya. Kejadian pasal 8. Cerita tentang Nuh yang masuk ke dalam bahtera, kemudian dunia ditenggelamkan oleh Tuhan sampai nggak ada satu makhluk pun yang hidup. Ini profetik. Ini cerita tentang kehidupan kita nanti waktu Tuhan Yesus yang kedua kali datang. Dia akan membereskan semua kejahatan sampai kita hidup di dalam kekekalan. Saya persingkat aja. Kejadian 8 mulai ayat 6. Sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera. Lalu dia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari bumi. Ayat 8. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati tidak mendapat tempat tumpuan kaki dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Jadi kalau profetiknya ini menggambarkan Pentakosta yang pertama. Terjadi kegerakan rohani di Asia yang kecil, tapi belum melanda ke seluruh dunia, dampaknya belum ke seluruh dunia. Ini seperti burung merpati lambang Roh Kudus yang dilepaskan oleh Nuh. Tapi dia balik lagi. Lalu dia tunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati dari bahtera yang kedua. Berjalan waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh dan pada paruhnya di bawah selai daun zaitun yang segar. Dan situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang di atas bumi. Ayat 11 ini menggambarkan hari kegerakan roh yang kedua di Azusa Street itu loh. Terjadi satu kegerakan yang melanda ke dunia. Tapi itu belum final. Paulus bilang begini, pembinasa itu gak mungkin datang sampai sesuatu yang menahannya itu disingkirkan. Baru setelah disingkirkan, pembinasa keji itu baru menampilkan. Kalau tadi Kadudi bilang dia sudah ada di muka bumi ini, tapi dia belum tampilkan karena yang menahan itu masih ada. Nah sekarang saya tanya, yang menahan itu siapa? Yang menahan itu pasti adalah Roh Tuhan dan kita orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan yang tinggal di dalam Dia. Amin. Pada saat yang menahan disingkirkan, pada saat engkau dan saya disingkirkan dari hari kesusahan besar, ditulis oleh kitab Yohanes di dalam Wahyu pasal 3, surat kepada jemaat di Philadelphia, kamu baca di situ. Karena engkau setia kepadaku, aku akan menyingkirkan engkau dari kesusahan besar. Di dalam Wahyu pasal 7, Yohanes melihat ada sekelompok orang besar yang begitu banyak pakai pakaian putih di hadapan Allah. Dikatakan siapa ini? Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Itu engkau dan saya, Bapak Ibu sekalian, yang tidak ada lagi di muka bumi, dibawa oleh Tuhan. Tuhan Yesus bilang, aku pergi ke surga, apa ya? Menyediakan tempat bagimu, supaya kalau tempat sudah selesai, aku datang mengambil kamu. Betul ya? Tinggal bersamaku sementara sampai kerajaan 1000 tahun. Engkau dan aku datang di dalam Wahyu pasal 21 untuk memerintah. Haleluya. Itu planningnya Tuhan buat engkau dan saya. Itu rencana Tuhan. Kenapa kita mesti takut ngadapin badai kehidupan seperti ini? No. Kita harus bersyukur. Kita hidup dalam zaman-zaman seperti ini. Sampai Nuh melepaskan merpati yang ketiga, gak balik lagi. Baru dia turun, dia masuk ke dalam dunia yang baru. Apa yang kita harus lakukan Bapak Ibu sekalian di hari-hari ini? Orang Kristen juga banyak yang jahat. Orang Kristen itu dibutai pikirannya oleh iblis di hari yang singkat ini. Saya bilang sama Widodo kemarin, kamu itu baru kenal Tuhan, ngalami begitu banyak
kesaksian yang membuat dia sukacita. Saya bilang jangan heran, Kristen begitu tuh, cinta mula-mula. Kamu akan dicekoki semua kayak seperti dikasih permen. Tapi setelah itu iblis akan mengecok kamu karena dia nggak senang ada orang yang tadi dikuasai sama dia yang harus masuk neraka pindah ke dalam kerajaan terangnya. Kamu hati-hati, kamu waspada, jaga dirimu, pikul salib dan sangkal diri, itu hukum Tuhan yang terutama. Amin. Dalam kitab Yoel pasal 2 sebelum saya akhiri. Apa yang mesti kita lakukan? Ini ada pencurahan Pentakosta yang ketiga. Setelah pencurahan ini akan terjadi yang namanya rapture. Rapture itu bukan di dalam Tesalonika, bukan Bapak Ibu sekalian. Kita diangkat naik ke surga seperti tadi dalam Wahyu pasal 3. Kalau Tesalonika 2, kita diangkat, itu dikatakan kita yang masih tinggal tidak akan mendahului orang yang telah mati. Orang itu akan bangkit dulu dari kubur, baru setelah itu kita. Kebangkitan yang pertama terjadi di dalam Wahyu pasal 21. Setelah 7 tahun masa kesusahan besar. Kita tidak ada di situ. Amin. Kita tidak ada di situ. Kita ada sebelum untuk diangkat ke surga sama Bapa. Wahyu pasal 7 yang terjadi buat kita. Apa yang mesti kita lakukan? Yoel pasal 2 nulis. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunamu akan mendapat penglihatan. Pentakosta ketiga akan merambah ke seluruh generasi, tua, muda, dan anak-anak. Dan Tuhan sudah bicara kepada Pak Niko bahwa ini akan segera terjadi. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya Smith Wigglesworth. Itu hamba Tuhan luar biasa yang dipakai untuk penyembuhan dan luar biasa membangkitkan orang puluhan. Dia bilang 110 tahun dari Azusa Street akan terjadi Pentakosta ketiga. William Seymour tahun 1910 dia bernubuat 100-an tahun setelah ini akan ada Pentakosta ketiga. Yoel pasal 2 pasti akan digenapi. Itu hamba Tuhan yang ngomong. Juga atas hambaku laki-laki dan perempuan aku curahkan rohku pada hari-hari itu. Dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, terus di ayat sebelumnya dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung-gunung yang kudus. Kemudian di ayat yang 12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Dengar ya. Buat kalian, buat saya. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Koyakkan hati itu apa? Koyakkan hati itu apa? Hati itu bicara apa? Bicara pikiranmu. Hati itu bicara jiwa. Hati itu nggak bicara roh. Rohmu dan roh saya itu udah kudus. Itu benih ilahi yang tidak pernah bisa berbuat dosa lagi. Tapi jiwamu itu harus dikoyakkan. Jiwa saya harus dikoyakkan. Hari-hari terakhir ini firman Tuhan yang dikatakan pikul salib dan sangkal diri menjadi sesuatu yang esensi buat engkau dan saya. Menjadi dasar hidup buat kita supaya kita kudus. Adakan puasa yang kudus. Puasa yang kudus itu apa? Sunat hatimu, sunat hati saya. Sehingga timbul dalam diri kita itu cuma apa? Cuma kasih. Kasih yang agape. Ayo, jangan ada bentrok-bentrokan lagi di gereja ini. Saya percaya enggak ada. Jangan ada lagi ngomong sana sini, gosip-gosip, sip-sap. Ngomong sana. Nyatakan kasihmu pada sesama, pada saudara-saudara. Datang ke dia, berikan makanan. Datang ke dia. Nggak boleh ragu deh. Yes, hari-hari yuk kita adakan puasa yang kudus, menyambut Pentakosta yang akan kita adakan puasa yang kudus. Koyak hatimu, sunat hatimu. Jangan punya pikiran kotor di sini. Tadi pagi saya dibohongi oleh seseorang.
Ada orang yang hutang sama saya, dia datang, dia bohong. Nah, saya nggak tahu dia bohong atau tidak. Buat saya itu tidak terlalu peduli. Begitu saya memberi, udah buat saya udah selesai. Tutup buku udah selesai. Itu urusan dia. Buat saya udah selesai karena saya menolong. Tapi Tuhan baik, dikasih tahu melalui sesuatu. Oh, saya ngerti. Oh iya, dia berbohong. Ya, saya berdoa buat dia bukan mencaci. Ingat ya, begitu ada sesuatu terjadi menyakiti hatimu, mengoyak kamu punya emosi, mengoyak harga dirimu, atau mengoyak hartamu, biasanya manusia membalas dengan cacian. Tapi Tuhan tidak ingin. Itu ujian-ujian kecil. Doakan, ampuni dia, berkati. Amin. Haleluya. Bisa kita berbuat hal-hal yang kecil untuk menyambut kedatangan. Dapat berdiri. Masih boleh nyanyi satu lagu? Masih keburu? Gak boleh. Jam 8 ya? Ya udah. Yuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami menyerahkan segalanya di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami berdoa agar jemaat-Mu di tempat ini memahami bahwa waktu-waktu-Mu sudah semakin singkat. Tuhan akan segera datang untuk membawa kami semua dalam tempat ini, memberikan kami kehidupan yang kekal. Ajari kami, Tuhan, untuk setia pada hari-hari ini, setia akan firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat, berikut adalah Silas Info GBI Maranatha. Kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini, Bapak Leo Bujana. Katekisasi baptisan air pada hari ini diliburkan. Ibadah WBI Yesua dilaksanakan pada hari Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ibadah persekutuan doa dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Latihan ibadah raya yang pertama dan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 17 atau 18 waktu Indonesia Barat. Hadirilah ibadah raya yang pertama pada hari Minggu pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Dan hadirilah ibadah raya yang kedua pada hari Minggu pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Segenap jemaat bisa mendaftarkan kepada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha. Kami segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Naomi Prajena Paramita 19 Mei, Bapak Obed Suratman 20 Mei, Ibu Vincia Mei Eprianti 20 Mei, Saudari Jesse Immanuelta Prasetya 20 Mei, Bapak Markus Supriyanto 22 Mei, dan Saudari Evel Shalom Raseda 23 Mei. Berikut adalah sekelas info dari kami. Shalom, berikut adalah protokol kesehatan GBI Maranatha yang perlu diperhatikan. Saat akan memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan menggunakan masker sesuai standar yang sudah ditentukan. Mencuci tangan, menggunakan sabun, dan cuci tangan dengan air mengalir, atau bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Sebelum memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk. Jemaat diharapkan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau kontak fisik yang lainnya.
jemaat diharapkan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Bagi jemaat yang sedang sakit, diharapkan untuk mengikuti ibadah di rumah secara online melalui kanal YouTube GBI Maranatha. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita diberkati melalui hambanya Bapak Leo Budi Jana yang sungguh dipakai Tuhan, dan terima kasih Pak atas pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Beberapa pengumuman yang tambahan, hari ini katekisasi diliburkan karena saya sendiri ada acara keponakan sedang menikah, jadi saya harus hadir di Ambarawa, Baben. Petugas pelayan minggu depan, worship leader-nya Ibu Yunika, untuk singernya Ibu Hartati, Ibu Dwi, musiknya Saudari Marcella dan Bapak David, Saudara Yosef, multimedia Saudara Ale, pembicara ibadah pertama Ibu Pendeta Muda Trivina Triani, ibadah kedua Bapak Pendeta Ojak Mauli Buta Barat yang akan melayani untuk besok minggu. Ya, Lisa dan Aji, dengan segala kerendahan hati dan dengan ucapan syukur atas karunia Tuhan, kami mengundang, ya, jadi jemaat rupa-rupanya diundang, ya, diundang untuk menghadiri Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menghadiri resepsi pernikahan putra putri kami yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 30 Mei 2021 di pukul 15 sampai 19 di kediaman mempelai wanita Pendem Jalan Argo Budoyo RT 4 RW 3 Kecamatan Argomulyo Kelurahan Nedok. Itu di rumahnya Bapak Bambang. Ada yang belum tahu? Ngampiri saya, pasti akan sampai. Jadi ini rupanya Pak undang Bapak Ibu Bambang Tugiono mengundang jemaat untuk bisa menghadiri resepsi pernikahan putrinya, yaitu Mbak Lisa dengan Mas Aji, yang akan diberkati nanti di hari Minggu, ya, Minggu di Bimerik Salatiga. Ini orangnya. Itu ada yang lain? Dan mari kita akan akhiri ibadah pagi hari ini, dan kita akan bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada akhirnya kami akan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini semata-mata oleh anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur, biarlah firman-Mu, pujian penghubungan kami kepada Tuhan. Apa saja yang kami lakukan pagi hari ini semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Menyerahkan untuk Pak Leo dalam segala pergumulannya, untuk istri, anak, cucu, mantu. Biarlah ke depan menjadi keluarga yang terus diberkati Tuhan dalam segala usaha pekerjaan dibuat berhasil. Dan kami semua yang berhadir pada pagi hari ini, segala pergumulan, permasalahan yang sedang kami hadapi, Tuhan campur tangan. Terbiar anak kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa untuk Ibu Susi yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan akan memberikan kesembuhan, biar kuasa Roh-Mu, darah-Mu yang kudus yang akan menyempurnakan kesehatannya, sehingga Ibu Susi dijamu oleh Tuhan pagi hari dalam nama Yesus, sehingga mengalami kesembuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Allah kami yang dahsyat luar biasa, yang mengerti persis akan suatu pergumulan anak-anak-Mu pagi hari ini, sehingga mereka boleh mengalami Tuhan dalam setiap kehidupannya, dalam setiap permasalahannya, dalam setiap permasalahan berdiri menemukan Tuhan di dalamnya. Kami juga bersyukur menyerahkan anak-anak kami yang dalam minggu ini sedang ulang tahun. Biar Tuhan tambahkan usia. Dengan bertambahnya usia ini, semakin hari semakin dikasih Allah dan manusia, dan segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan terus buat berhasil. Anak yang sekolah Tuhan berkati, yang kuliah Tuhan berkati, sehingga anak kami yang saat ini ulang tahun diberkati oleh Tuhan. Makasih, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk pemerintahan dan bangsa kami, menyerahkan untuk kota Salatiga, orang-orang yang saat ini sedang terpapar COVID. Tuhan memberi kesembuhan. Berkati para medis, para dokter, sarana, prasarana yang dipakai. Biar Tuhan berkati mereka semua. Vaksin yang saat ini sedang berjalan, yang sudah mulai divaksin, Tuhan
memberkati dengan vaksin ini boleh menambah kekebalan tubuh sehingga lebih menahan lagi untuk COVID ini masuk dalam tubuhnya. Untuk itu terus Tuhan berkati pemerintah yang saat ini sedang menggerakkan ini semua. Kami sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan dan berkat-Mu juga untuk ibadah raya jam kedua nanti. Bila Tuhan memberkatinya, kami menyerahkan para pelanggan yang ada bagian di dalamnya. Terima kasih. Pada akhirnya Bapak di surga mohon kedangan tangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ulanglah terimalah berkat anugerah. Kami dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan-Mu, atas keluarga hidup nikahmu, kuliahmu, sekolahmu, sehingga engkau menjadi orang yang diberkat Tuhan, sehingga pekerjaan dibuat Tuhan berhasil. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.